Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, akhirnya hari ini kita bisa bertemu lagi pada mata pelajaran fikih di kelas 3A bersama Pak Hadi. Yang alhamdulillah minggu kemarin kita sudah belajar, membahas, menghafal bersama-sama tentang niat sholat sunnah rawatib. Karena di kelas 3 ini fikih yang pertama adalah kita membahas tentang sholat sunnah rawatib. Tapi sebelum kita melanjutkan ke dalam pembelajaran, marilah kita bersama-sama memulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan kita diawali dengan berdoa, maka pada kesempatan kali ini kita lebih mudah untuk memahami materi-materi yang akan Bapak sampaikan. Baiklah anak-anak, minggu kemarin kita sudah hafal dan juga membahas tentang niat sholat sunnah rawatib. Maka untuk pembelajaran kali ini di materi sholat sunnah rawatib, Bapak hanya akan menjelaskan mengenai waktu dan juga bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, adapun waktu sholat sunnah rawatib, sebagaimana yang sudah Bapak jelaskan juga minggu kemarin, bahwa untuk waktunya itu terbagi dua. Sholat sunnah rawatib dari segi waktunya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sholat sunnah rawatib qobliyah, dan yang kedua ada ba'diyah. Kata kuncinya kalau qobliyah itu adalah sebelum. Jadi sebelum melakukan sholat fardu, kita melaksanakan sholat sunnah terlebih dahulu. Nah, adapun yang kedua itu adalah ba'diyah, artinya sesudah. Maka setelah kita melaksanakan sholat fardu, kita melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, jadi dari segi waktunya hanya ada dua, qobliyah dan juga ba'diyah. Adapun untuk bilangan rakaat sholat sunnah rawatib, sebetulnya kita bisa buka buku paket fikih kelas 3 di halaman 6, itu ada juga bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Namun pada kesempatan kali ini Pak Hadi akan mencoba memberikan dengan menggunakan tabel agar kita lebih mudah menghafal atau yang paling pentingnya memahami jumlah atau bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Coba perhatikan tabel di sini. Pak Hadi di sini menggunakan kedua waktu tadi, yaitu ada waktu yang sebelum sholat fardu dan juga waktu sesudah sholat fardu. Coba perhatikan. Nah, di sini di sebelum sholat fardu, sholat sunnah rawatib yang bisa kita lakukan adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Lalu 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat duhur. Selanjutnya ada 4 rakaat sebelum sholat asar. Lalu ada lagi 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Ada lagi 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, artinya sholat sunnah rawatib sebelum melaksanakan sholat wajib itu semua waktunya ada sholat sunnah rawatibnya. Berbeda dengan ba'diyah, karena di ba'diyah atau di sesudah sholat fardu itu cuma ada 3 waktu. Perhatikan, yang pertama ada 2 rakaat setelah sholat duhur atau 4 rakaat setelah sholat duhur. Lalu ada juga 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan ada juga 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, perhatikan ya. Jadi
untuk ba'diyah atau sesudah sholat fardu itu cuma ada 3 waktu. Berarti yang tidak ada sholat rawatibnya adalah ba'diyah subuh sama ba'diyah asar, atau sesudah sholat subuh atau sesudah sholat asar. Itu yang tidak ada waktu melaksanakan sholat sunnah rawatibnya. Sisanya ada sholat sunnah rawatib yang sholat sunnah mengiringi sholat fardu. Nah, adapun yang selanjutnya dari segi pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini, dari ketentuannya juga terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, termasuk ke dalam sholat sunnah rawatib yang muakkad. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Apa perbedaannya? Kalau sholat sunnah rawatib muakkad ini pelaksanaannya sangat dianjurkan oleh Nabi, karena Nabi pun melaksanakannya, mencontohkannya hampir setiap hari, bahkan mungkin tidak pernah terlewat. Maka Nabi sangat menganjurkan sholat sunnah muakkad ini. Nah, yang kedua, ghairu muakkad ini dalam pelaksanaannya tidak terlalu dianjurkan, tidak terlalu dikuatkan dalam melaksanakannya, karena Nabi pun melaksanakannya kadang-kadang, atau terkadang Nabi melaksanakan, terkadang juga tidak. Nah, lalu apa saja yang termasuk ke dalam sunnah muakkad dan juga sunnah ghairu muakkad? Kita lihat juga tabel yang tadi Bapak sudah perlihatkan. Nah, namun untuk saat ini Bapak tandai warna. Perhatikan warnanya. Yang ditandai oleh Bapak warna merah, itulah yang termasuk golongan sholat sunnah rawatib muakkad. Adapun yang Bapak tandai warna kuning, itu termasuk golongan sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Nah, coba perhatikan. Yang muakkad berarti ini dianjurkan oleh Nabi, sangat dianjurkan oleh Nabi untuk kita laksanakan. Dan Nabi pun mencontohkannya seperti itu. Namun yang ghairu muakkad yang ditandai warna kuning ini terkadang Nabi melaksanakan, terkadang tidak. Itulah dia pada pembelajaran kali ini mengenai tentang sholat sunnah rawatib. Kita hanya membahas tentang waktu sholat sunnah rawatib, kemudian ketentuan pelaksanaan sholat sunnah rawatib, lalu bilangan sholat sunnah rawatib. Mudah-mudahan kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, insya Allah di minggu-minggu ke depan kita masih tentang sholat sunnah rawatib, dan kita akan bahas tentang keutamaan. Kenapa sih kita belajar tentang sholat sunnah rawatib ini? Tentunya semuanya pasti sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai manfaat atau hikmah-hikmah di balik sunnah yang kita kerjakan. Nah, sebelum ditutup, jangan lupa untuk mengerjakan LKPD-nya. Di sana di LKPD Fikih kelas 3, Pak Hadi memberi tugas untuk semuanya memilih mana saja yang termasuk sholat sunnah rawatib muakkad dan juga ghairu muakkad. Insya Allah semuanya sudah pada bisa ya. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.